Event Krakatau Festival itu bukan hanya event kalender nasional, saya berharap ini menjadi kalender event dunia. Dan festivalnya kalau kata anak muda sekarang bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi saya ingin membuktikan bahwa sektor pariwisata itu bisa menjadi tulang punggung. Namanya bagaimana membangun sistem ini yang baik gitu. Sehingga orang tidak merasa dirugikan gitu kan. Event besar apalagi di Lampung ya. Tunggu akhir Oktober, awal November. Halo Tribuners, selamat datang di podcast Tribun Lampung bersama Mutiara. Kali ini Tribuners kita akan membahas seputar pariwisata yang ada di Lampung ya. Karena kali ini Mutiara sudah kedatangan narasumber yang akan berbincang nih seputar pariwisata di Lampung, seperti apa program unggulannya dan juga seperti apa nih kegiatan terbaru dari Dinas Parekraf Lampung. Nah, Mutiara langsung saja ya perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Bobi Irawan selaku Kadis Parekraf Lampung. Halo Pak Bobi. Halo. Selamat siang. Apa kabarnya ini Pak Bobi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini nih di tengah kesibukannya Pak Bobi ini menyempatkan waktunya untuk ke Tribun Lampung untuk berbincang bersama di podcast Tribun Lampung. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Prioritas media. Iya, oke. Jadi memang di sini Tribuners kita akan membahas seputar pariwisata di Lampung ya, terkait mungkin dengan permasalahannya dan solusi apa yang akan diberikan oleh Dinas Parekraf Lampung. Langsung aja nih Tribuners ya, tak perlu berlama-lama lagi, kita ngobrol bersama dengan Pak Bobi. Pak Bobi, ini kan Provinsi Lampung terkenal sekali dengan pariwisatanya dan salah satunya adalah pariwisata pantai gitu kan, wisata pantai yang luar biasa sekali. Mulai dari di Lampung Selatan ada pantainya yang indah-indah, udah juga gitu Pesawaran, Tanggamus hingga pesisir barat. Tapi ternyata nih Pak Bobi, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan Tribun Lampung, ternyata ada permasalahan di mana katanya ketika wisatawan ini berkunjung ke salah satu wisata pantai, itu ada pungutan biaya yang menurut para wisatawan dianggap mahal dan sebenarnya tidak jelas ini untuk apa pungutan biayanya gitu. Bahkan tidak hanya sekali, jadi ketika masuk disuruh bayar, masuk ke dalam lebih ini lagi bayar gitu. Jadi banyak sekali pungutannya. Nah, seperti apa tanggapan dari Dinas Parekraf Lampung ini Pak Bobi? Ya, makasih ya, saya sudah diundang kemari. Memang yang disampaikan atau ditanyakan tersebut, isu tersebut memang sempat viral betul sekali beberapa waktu lalu. Jadi memang Lampung ini kaya sekali dengan destinasi wisata alam, dan berdasarkan landscape-nya itu anugerah dari Tuhan ya kepada kita yang patut kita syukuri. Lampung itu punya laut, kemudian sebelahnya ada gunung ya, ada air terjun dan sebagainya. Jadi kita lengkap lah kalau untuk bicara destinasi wisata. Dibandingkan dengan provinsi yang lebih dahulu maju pariwisatanya, contohlah yang menjadi parameter di level nasional kan Bali. Bali, betul sekali. Baik untuk kunjungan turis mancanegara maupun domestik, itu kan Bali lah yang paling top lah gitu parameter kita di nasional. Itu kalau kita bicara kuantitas maupun keindahan ya, secara kualitasnya itu Lampung nggak kalah. Hanya saja memang Lampung ini tantangannya itu adalah pengelolaan. Baik. Jadi termasuk tadi masalah-masalah yang muncul. Karena di Lampung itu destinasi wisata itu masih banyak juga dikelola oleh individu maupun masyarakat langsung. Ya, walaupun ada beberapa perusahaan ya yang sudah masuk ke sana, tetapi sebagian besar itu memang dikelola oleh masyarakat dan individu-individu yang memiliki lahan dan sebagainya. Nah, persoalan itu muncul ketika destinasi itu memang sudah dieksplor, dibuka untuk kunjungan wisatawan. Apalagi begitu dibuka, ini animo masyarakat begitu tinggi. Ya, kita seperti yang kita ketahui, Lampung ini sangat diminati oleh terutama saudara-saudara kita dari Palembang misalnya. Itu kan menjadi alternatif utama mereka atau kunjungan utama mereka berwisata itu ya di Provinsi Lampung. Apalagi jalan tol sudah jadi. Dulu butuh sekitar 6 jam sampai 9 jam ke Lampung, sekarang 3,5 jam sampai 4 jam sudah sampai. 4 jam sudah sampai, betul. Nah, inilah animo ini menimbulkan manfaat ya. Akhirnya muncul adanya tambahan-tambahan pendapatan, adanya kue ekonomi di situ. Nah, begitu ini muncul, tentunya masyarakat yang ada di sana di seputar destinasi itu juga harus ya. Kalau kami memang wisata ini harus mendatangkan manfaat ekonomi kepada masyarakat di situ. Nah, tinggal bagaimana caranya, ya kan? Seperti yang dibilang tadi, misalnya
kita berkunjung ke Pahawang, ya kan? Karena yang sempat viral kan Pahawang. Iya, betul sekali. Ya, berkunjung Pahawang, kita harus dari titik Ketapang di pelabuhan yang dikelola juga oleh masyarakat, gitu, ya, oleh masyarakat, oleh kelompok-kelompok masyarakat, komunitas maupun tokoh ataupun individu tadi yang seperti saya bilang. Nah, tentunya mereka memungut biaya di situ, ya kan? Nah, begitu sampai di pulau itu sudah beda penguasa lagi, beda pengelolaan, ya kan? Ada masyarakat di situ sudah diserahkan ke kepala desa, ada Pokdarwis, kemudian juga ada BUMDes, ada juga tokoh-tokoh masyarakat, gitu. Dan memang harusnya jalan keluarnya dalam menghadapi tantangan itu, ya ini bekerja sama dan berkolaborasi. Baik. Pemerintah yang paling ujung di sana, baik dari level desa sampai kecamatan dan kabupaten, harus bisa menjembatani itu. Jadi cukup satu, gitu kan, sehingga orang itu datang ke sana tidak merasa oh ini sedikit bayar, keluar lagi bayar, masuk ke sini bayar. Tapi kalau itu menjadi satu dengan pembagian yang jelas, sharing yang jelas, manfaat yang diperoleh dari ekonomi tersebut jelas daripada masing-masing kelompok yang mengelola. Karena secara fakta, secara teknis nggak bisa misalnya Pulau Pahawang itu terlepas dengan dermaga di Ketapang. Nah, kalau ini bisa dijadikan satu, dan saya lihat upaya-upaya ini sedang diusahakan oleh teman-teman Dinas Pariwisata di Kabupaten Sawaran, gitu. Dan ini bagus, walaupun saya masih menunggu juga laporannya seperti apa. Karena kita sudah menyarankan harusnya seperti ini pola pengelolaannya. Bagian manfaat itu harus dapat, ya, terutama dari kelompok-kelompok masyarakat atau wilayah-wilayah yang tadi memang dilewati atau pendukung dari destinasi tersebut harus memperoleh manfaat, harus memperoleh manfaat ekonomi, harus memperoleh pendapatan. Itu harus menurut saya. Tapi tinggal tata caranya, pengelolaannya, tata kelolanya. Cukup satu misalnya dipungut di Ketapang misalnya. Jadi nanti begitu dia masuk ke pulau nggak perlu bayar lagi. Kan begitu. Apakah itu nanti peruntukannya misalnya untuk mendukung infrastruktur di Pahawang, ya kan, termasuk di Ketapang untuk kebersihan dan sebagainya. Itu tinggal bagaimana tata kelolanya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi solusinya adalah di tata kelola dan bagaimana cara antara pemerintah kabupaten setempat dan juga mungkin pihak ketua RT, kepala desa untuk bekerja sama dan berkolaborasi seperti itu ya Pak Budi. Yang lebih penting lagi juga melibatkan stakeholder dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri, termasuk masyarakat atau komunitas yang terlibat. Itu harus dilibatkan semua. Jadi semua yang ada di situ yang memang sehari-harinya ya mengais rezeki dari situ tuh harus dilibatkan dalam hal ini. Baik. Nah, ternyata selain itu ada permasalahan baru lagi nih Pak. Kita beralih ke pesisir barat. Kemarin Tribun Lampung ternyata sudah melakukan penelusuran di pantai Labuan Jukung. Nah, ternyata di Labuan Jukung ini ada yang cukup unik. Kenapa? Karena ternyata malah dari wisatawan domestik yang mungkin dari masyarakat setempat di daerah pesisir barat itu enggan untuk membayar biaya masuk. Dikarenakan kata mereka ini pantai milik masyarakat bersama. Nah, kalau seperti ini Pak kasusnya apa nih Pak yang solusi yang bisa diberikan Pak? Ya, kita berwisata ya. Saya ambil contoh ya. Kita ke rumah sakit misalnya. Ya, ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit, apapun rumah sakit ya. Datang kita masuk, itu parkir bayar. Betul sekali. Kita datang ke rumah sakit itu kan ingin berobat, berarti kita dapat cobaan, dapat soalnya dibilang musibah gitu kan, harus bayar. Gitu. Apalagi kita ingin fun, ingin bergembira, ingin menikmati suasana, tentunya menurut saya harus bayar. Nah, dari semua ini, tadi saya belum masuk ke inti masalahnya. Ya, dari semua tadi masalah yang di Pahawang viral terkait dengan tarif, kemudian juga masalah wisatawan yang nggak mau bayar. Sebenarnya letak masalah utama di pariwisata ini adalah sumber daya manusianya. Baik. Ya, apa yang disebut dengan gerakan sadar wisata itu, ini yang harus terus didorong oleh pemerintah, baik di level pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, saya bilang tadi, kalau kita compare dengan wilayah-wilayah provinsi yang lebih dulu maju pariwisatanya, parameternya Bali katakanlah begitu, tingkat kesadaran wisata masyarakat Bali itu sudah sangat tinggi, ya kan? Jadi sehingga mulai dari keramahan, kemudian keamanan, menimbulkan kenyamanan bagi turis atau wisatawan. Nah, sehingga wisatawan itu
nggak segan untuk mengeluarkan biaya karena mereka sudah merasa nyaman. Kenyamanan itu kan memang harus dibeli ya. Betul. Artinya harus dibayar. Gitu. Tapi kalau dia puas, dia nyaman, berapapun akan dibayar. Nah, inilah menjadi tantangan kita. Jadi poin utamanya bagaimana meningkatkan kualitas SDM masyarakat kita, pelaku-pelaku usaha wisata kita agar sadar wisata. Begitu. Ini yang poin yang memang nggak gampang, nggak sebentar. Dan nggak instan. Iya, nggak instan, butuh waktu yang lama dan tapi harus kita kerjakan. Tapi paralel ya, bukan berarti kita hanya fokus sekian puluh tahun bangun SDM-nya enggak, tapi kita paralel juga dengan membangun meningkatkan tata kelola destinasi wisata, kemudian juga meningkatkan kualitas ya, baik infrastruktur maupun suprastrukturnya dari destinasi yang kita punya. Tadi Pak Bobi menjelaskan bahwasannya memang inti masalahnya itu SDM-nya, dan di sini adalah PR-nya bagaimana cara meningkatkan kualitas dari SDM itu sendiri. Nah, kalau dari Dinas Parekraf sendiri Pak, apa yang selama ini sudah dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas dari SDM? Ya, saya mendengar ini kan tentunya bukan hanya dalam pemikiran saya pribadi. Saya mendengar dari banyak pihak. Saya mendengar dari senior-senior, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang sudah berkecimpung lebih dulu di pariwisata, yang mungkin saya belum lahir mereka sudah sudah berkarya, sudah memiliki karya di sektor pariwisata di Provinsi Lampung. Itu saya mendengar, termasuk dari guru-guru saya dan sebagainya. Langkah-langkah yang kita ambil itu sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Ya, tentunya bagaimana meningkatkan SDM ini sangat beririsan dengan apa yang menjadi target kinerja di Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Ya, artinya ini memang kewenangan kita. Nah, implementasinya banyak program yang kita upayakan untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut. Sekaligus tadi saya bilang ini tetap beriringan, ya kan? Karena target kinerja yang ditetapkan kepada saya itu adalah jumlah kunjungan wisatawan, kemudian lama tinggalnya dan spending of money-nya berapa. Itu 3 hal yang menjadi target kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Ini yang harus saya lakukan selama saya bekerja atau diberi amanah di situ. Nah, yang kita lakukan selain tadi seperti hari ini kita melaksanakan event Parekraf, itu event perdana. Banyak rangkaian di sana yang melibatkan banyak pihak pelaku-pelaku dari pariwisata itu sendiri. Nah, dengan SDM-nya salah satunya melakukan bimbingan teknis, melibatkan juga berkolaborasi dengan stakeholder, dengan komunitas, dengan akademisi. Itu yang kita lakukan sekarang. Makanya sekarang anggaran kita prioritas lebih banyak bagaimana meningkatkan kualitas SDM itu. Tidak melupakan tadi melaksanakan event-event, kemudian bekerja sama atau meningkatkan sinergi dengan kawan-kawan kabupaten kota yang memang memiliki wilayah destinasi wisata. Bagaimana mereka membangun infrastrukturnya, kemudian bagaimana mereka juga memperbaiki aksesnya dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Ya. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Dinas Parekraf sendiri selama ini ya. Selain fokus untuk meningkatkan kualitas dari SDM, tadi sudah dijelaskan ada 3 hal penting ya, yang menjadi amanah sendiri bagi Pak Bobi dan juga tim untuk bisa memajukan pariwisata di Lampung. Nah, Pak Bobi, terkait dengan ini tadi kan sudah memang sempat Bapak sebutkan juga bahwasannya memang untuk wisata di Lampung sendiri ada yang milik masyarakat bersama, ada yang milik personal pribadi, dan ada yang milik swasta. Nah, sejauh ini Pak, seperti apa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dari Dinas Parekraf sendiri bersama dengan pihak swasta yang memang memiliki destinasi wisata tersebut, Pak? Ya, tentunya sebagai pemerintah yang memiliki kewenangan, utamanya yang kita lakukan adalah jangan membuat hambatan-hambatan di lapangan. Itu yang paling penting. Pemerintah itu harus menjamin bahwa kegiatan ekonomi itu bisa berlangsung, aktivitas ekonomi khususnya di sektor pariwisata itu dijamin bisa berjalan dengan baik, ya kan? Termasuk kita kerjasama atau katakanlah meningkatkan, walaupun bukan tupoksi saya, ya, dengan teman-teman di Bina Marga misalnya terkait dengan infrastruktur. Kita selalu koordinasi menyampaikan hal-hal penting ya tentang infrastruktur yang memang
membuka akses untuk tempat-tempat kunjungan yang menjadi favorit masyarakat ataupun turis, wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Itu yang selalu kita sampaikan agar tercipta dukungan itu. Nah, di lain pihak ya, kita juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua pihak, terutama yang tadi memiliki lahan misalnya ya, kemudian juga tempat-tempat destinasi yang sudah dikelola, yang sudah jadi, itu kita selalu membangun komunikasi yang baik kepada mereka, bagaimana juga mereka mampu meningkatkan kualitas standarnya. Kita punya visi, Pak Gubernur punya visi yang bagus ya, ke depan itu pariwisata Lampung itu menjadi tujuan utama. Itu kan janji kerja beliau. Selain juga Lampung Kaya Festival. Nah, untuk mencapai ini tentunya kami berkomunikasi bagaimana meningkatkan kualitas standar kebersihan misalnya, meningkatkan standar kenyamanan dan sebagainya. Dan BIMTEK yang kita lakukan itu bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk pelaku ekonomi. Ya, untuk pengelola hotel misalnya, itu dengan pihak stakeholder maupun langsung kepada pengelola hotel itu selalu kita ajak untuk ikut bimbingan teknis ya, kita undang narasumber baik dari pusat, kemudian dari lokal akademisi yang punya kompetensi di bidang itu. Harapan kita kualitas pariwisata Lampung itu akan semakin baik lagi, dan dengan banyak berkomunikasi, membuka silaturahmi dengan pemilik destinasi tadi, saya rasa akan terjalin komunikasi yang baik, akan terjalin sinergi yang baik, dan mereka nggak curiga nih dengan pemerintah gitu kan. Ini ngapain nih kalau tiba-tiba ada satu hal kita langsung kunjungi atau apa kan. Kalau selalu kita bina komunikasi itu kan mereka akan sadar bahwa niat kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas pariwisata di Provinsi Lampung. Ya, saya rasa itu yang kita lakukan. Oke, berkomunikasi dengan baik, karena kebetulan juga kemarin Tribun Lampung ini kedatangan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata khususnya yang ada di Lampung Selatan. Nah, memang harapannya dengan pemerintah adalah katanya memudahkan jalannya para pelaku usaha ini untuk bisa memajukan wisata di Lampung nih, Pak Bobi. Nah, Pak Bobi, kita balik lagi ya ke isu yang awal tadi. Ternyata di isu awal tadi itu kan terkait dengan retribusi nih Pak Bobi. Ternyata dari pemerintah kabupaten sendiri katanya mereka akan melakukan atau menerapkan pembayaran retribusi ini non tunai. Nah, kalau menurut Pak Bobi sendiri itu bagaimana, Pak? Itu kan hanya salah satu alat ya. Itu hanya tools ya. Tapi yang lebih penting adalah membangun sistemnya. Oke, jadi yang paling pertama diperhatikan adalah bagaimana membangun sistemnya. Dan tata kelola tadi ya Pak, yang menjadi membangun komunikasinya, melibatkan semua pihak. Kalau itu sudah terbangun, kalau membayar non tunai dan segala macam itu kan tools, alat gitu. Bukan itu poin utamanya. Itu hanya pendukung. Utamanya bagaimana membangun sistem ini yang baik gitu. Sehingga orang tidak merasa dirugikan gitu kan. Penggunaannya juga jelas gitu kan. Yang terlibat siapa, yang memperoleh siapa, yang mendapat siapa, dan jasa apa yang diberikan. Saya rasa itu yang harus dibangun. Oke, jadi poin utamanya adalah di sistem dan tata kelola tadi. Betul. Kalau misalkan untuk pembayaran non tunai tadi itu adalah alatnya, toolsnya. Jadi bisa di belakangan lah ya, bisa dikatakan seperti itu Pak Bobi. Nah, Pak Bobi, sejauh ini Pak, strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Parekraf Lampung untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lampung, tidak hanya wisatawan domestik saja, tapi mancanegara, Pak? Ya, itu yang saya bilang. Kalau dari jangka panjang, menengah dan panjang itu kita bicara bagaimana meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas destinasi dan sebagainya. Betul. Dalam jangka pendek ya, atau yang langsung gitu kan, itu bagaimana kita berpromosi, ya, meningkatkan promosi wisata di Provinsi Lampung. Tentunya promosi yang kita lakukan dengan jujur ya. Jadi kalau misalnya, karena saya pelajari bahwa turis wisatawan itu juga terbagi dalam segmen-segmen. Ada kelompok-kelompok yang suka bertualang, ya kan? Untuk orang yang begini, biasanya ini anak-anak muda, ada juga lah orang tuanya. Tapi karena dia terbiasa berolahraga dan sebagainya, biasa bagi dia. Untuk kelompok yang seperti ini, misalnya ke tempat destinasi dengan jalan kaki, misalnya sampai kiloan meter, nggak ada masalah. Jalannya mau jelek apa nggak ada masalah, bahkan dia happy, gitu. Tapi ada kelompok-kelompok yang behaviornya itu ya bawa tas jinjing, ya nggak, tas yang koper beroda, nggak mungkin dong kita taruh di tempat-tempat menuju ke arah misalnya sport tourism atau arung jeram misalnya. Itu nggak cocok.
Nah, promosi-promosi ini kita lakukan sesuai dengan segmen-segmennya, Baik. segmentasinya. Dan yang kita lakukan itu melibatkan media, teman-teman sosial media. Ya, contohnya yang sudah kami lakukan, kita gandeng akun-akun besar itu ternyata anak-anak muda semua. Contoh misalnya Lampung Info Kiai Keliling Lampung, itu kami gandeng sebagai mitra. Baik. Baru-baru ini juga kami menetapkan selebgram Lampung itu sebagai Parekraf Ambassador. Oke. Untuk mendorong, dan ternyata mereka peduli dan mereka mau. Dan ini yang coba saya bangun, bangga dengan pariwisata di Provinsi Lampung. Kebanggaan ini yang harus kita munculkan, sehingga nggak perlu keluar uang banyak, nggak perlu anggaran besar, promosi itu bisa kita lakukan dengan efektif sesuai dengan segmen yang saya bilang tadi. Baik, jadi memang harus kalau misalkan strategi khususnya di bidang promosi harus sesuai dengan segmennya ya, dan melibatkan tadi karena ini kita di zaman digitalisasi ya Pak Bobi ya, mau tidak mau kita harus ikut di zaman dan tren ya. Harus jujur ya. Oke, poinnya adalah harus jujur kalau wisata. Iya, promosi itu harus jujur. Jadi jangan kan sekarang banyak teknologi di HP itu mudah sekali, foto tempat dibuat begini, buat begitu jadi kelihatan indah. Harus jujur, jadi orang datang tidak kecewa. Iya, apa adanya. Apa adanya. Dikasih tahu jalannya seperti ini, begini, disebutkan ini lebih cocok untuk anak muda umur segini dan sebagainya yang suka jalan kaki atau maraton. Kan orang sudah siap prepare. Dan orang akan memilih, oke, ini saya gitu. Saya akan datang ke Lampung, saya akan ke sini. Jangan di kosmetik itu fotonya dan sebagainya, akhirnya keluarga datang. Saya bilang tadi, ke gunung misalnya yang harus jalan kaki tempat campingnya, dia bawa tas koper beroda, kan nggak cocok begitu. Nggak matching ya. Nggak matching. Akhirnya dia pulang belum nyampe, kecewa, ngomong di mana-mana. Ini yang juga saya sampaikan ke teman-teman ya, pengelola tempat wisata, termasuk teman-teman yang melakukan promosi, harus jujur kita. Oke, poinnya kalau promosi harus jujur ya Pak ya. Betul. Nah Pak Bobi, ini kan kita sudah membicarakan terkait dengan seperti apa strategi yang dilakukan oleh Dinas Parekraf, yaitu tadi dengan mengajak kerjasama atau berkolaborasi dengan anak-anak muda khususnya ya, menyesuaikan dengan segmennya. Pak Bobi, ini kan kalau misalkan untuk wisata di Lampung sendiri memang sudah terkenal dan promosinya sudah di mana-mana Pak. Sejauh ini apakah sudah terdapat peningkatan Pak untuk jumlah wisatawan sendiri Pak untuk di Lampung? Ya, alhamdulillah ya. Contoh aja kemarin, ini data resmi dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perhubungan. Pada saat libur Lebaran kemarin, itu ada pergerakan orang itu 123,8 juta. Itu dari pemerintah pusat. Dibagilah sama mereka prediksi kemana aja kunjungannya, ya kan? Dari ranking 1 sampai 7 itu 5 besar Pulau Jawa. Baik. Ya kan, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Jawa Barat, DKI Jakarta. Nah, di luar Pulau Jawa itu Sumatera. Ada 2 provinsi. Peringkat ke-6 itu Sumatera Utara, peringkat ke-7-nya Lampung. Berarti Lampung ini, dan saya nyatakan di sini ya, prediksi itu bukan orang lewat. Kan ada aja orang yang kritis ya, kritis dalam arti yang kritisnya agak ekstrim gitu kan, cenderung kesirik gitu. Bilangnya itu cuma orang lewat, nggak begitu. Itu prediksi itu orang yang datang, stay di Lampung. Artinya Lampung itu sudah menjadi salah satu tujuan utama pariwisata di level nasional. Karena seperti kita tahu sekarang di pemerintah pusat juga tagline-nya kan bangga berwisata di Indonesia. Karena memang banyak faktor. Faktor utamanya diprediksi ada 1,4 miliar pergerakan orang selama tahun 2023. Ya, kenapa? Karena juga ekonomi global agak lesu. Ya kan? Oleh karenanya kita berprioritas berfokus kepada wisatawan domestik. Dan Lampung tadi, kalau kita bicara dari data itu, berarti kita ranking kedua di luar Pulau Jawa, menjadi tujuan. Dan harapan saya, target saya sekarang hanya 5,5 juta. Sebelum COVID kita 10 juta lebih. Ya, 2019. 2020 anjlok kita, hanya sekitar 2 jutaan. 2021 naik sedikit 2,6. 2022 itu 4,5 juta orang yang ke Lampung. Saya hanya ditargetkan sekarang ini 5,5 juta oleh Pak Gubernur. Tapi saya sangat berkeyakinan dengan apa strategi-strategi pendekatan kita, melibatkan banyak pihak, berkolaborasi dan sebagainya, itu saya yakin
lewat itu 5,5, bahkan mungkin kita menyamai pada saat sebelum COVID. Itu harapan saya. Oke, harapannya untuk di akhir tahun ini ya, di akhir tahun. Bisa lebih dari angka yang ditargetkan ya Pak siap, Bobi. Oke. Nah Pak Bobi, kita tadi sudah membahas seputar masalah-masalah nih ya yang ada di dunia pariwisata di Lampung. Kita akan beralih, ini kan ternyata Dinas Parekraf mengadakan salah satu event yang diadakan di MBK, betul ya Pak Bobi? Ini namanya Festival Parekraf Lampung 2023. Nah, ini agenda pertama ya Pak? Festival ini perdana. Oke. Kalau boleh tahu kegiatan apa saja Pak yang ada di dalam festival tersebut Pak? Ya, Festival Parekraf kali ini adalah sebenarnya post event dari Krakatau Festival yang kita adakan pada 8 Juli kemarin, ya kan? Itu kita angkat tuping dan sekura. Kenapa kita angkat itu? Karena memang mengakar budaya. Karena tujuan kami di Dinas Pariwisata, ya, tentunya dengan dukungan banyak pihak, kita ingin menjadikan event Krakatau Festival itu bukan hanya event kalender nasional, saya berharap ini menjadi kalender event dunia. Ya, kenapa kita angkat itu? Karena kita punya akar budaya yang kuat untuk tuping dan sekura itu. Bahkan di Lampung Barat sekura itu dari abad ke-8. Luar biasa, banyak story atau cerita yang kalau kita sampaikan kepada turis wisatawan itu sangat menarik ya, untuk mereka datang ke sana. Nah, Festival Parekraf mulai dari Kifes kemarin kita kolaborasi. Rangkaian Kifes itu bahkan dari Februari. Jadi kalau diadakan, wah ini kita mengadakannya waktunya, enggak. Sejak saya dilantik Desember itu kita sudah merancang. Jadi rangkaian Festival Krakatau itu dari Februari dimulai dengan Travel Mart. Kemudian Siger Nation, ada konsernya anak-anak muda. Itu kolaborasi semua tanpa anggaran pemerintah. Saya hanya bantu memfasilitasi izin dan sebagainya, termasuk promosi. Itu kita lakukan. Nah, kemudian rangkaiannya puncaknya di 8 Juli dan sekarang post event di MBK. Ada mewarnai, ada tari kreasi, kemudian juga ada talk show, travel fair ya, trade fair ya, dan sebagainya yang kita lakukan sekarang. UKM kita kumpulkan di situ untuk menampilkan dari 17 sektor ekonomi kreatif. Ya, ada lukisan, ada seni wastra dan sebagainya ya. Ini yang kita tampilkan hari ini. Dan ini berlanjut besok dengan Muli Manai. Ya kan, dengan pemilihan Muli Manai. Talent show akan kita laksanakan di Hall MBK itu tanggal 16 dan insya Allah Pak Gubernur hadir. Kemudian tanggal 17 itu kita ada San Mori. San Mori. Anak-anak muda ini biasanya suka sekali ini kita Pak. Ajak keliling, Muli itu diarak keliling kota bersama ada Nancy Putri Indonesia asal Lampung, Lulu Zahra nih. Iya, Putri Pariwisata. Dan ini kan saya ingin masyarakat itu Muli Manai ini memang miliknya masyarakat. Masyarakat harus tahu ini. Dan kita arak keliling kota Bandar Lampung. Dan kenapa ada pertanyaan, Pak, itu kan ada motor gede segala macam. Kenapa pilihnya San Mori? Karena saya pelajari, ternyata San Mori ini kan anak-anak muda semua ini. Betul sekali Pak. Level SMA tapi yang sudah punya SIM ya. SMA sampai kuliah. Itu anak-anak itu. Kenapa saya pilih? Mereka ini masa depan kita. Jadi pariwisata itu harus berkelanjutan. Mereka harus sadar kita punya kekuatan yang luar biasa di pariwisata. Nah, sehingga mereka kalau nanti mereka sudah sadar, sudah kita libatkan dari dini, sejak dini, mudah-mudahan mereka akan merasa memiliki dan merasa tadi kebanggaan itu muncul. Sehingga sektor pariwisata ke depan itu bisa berkelanjutan. Itu harapan saya. Kenapa saya nggak pilih misalnya moge-moge? Kalau moge-moge itu kan umuran saya gitu. Iya, betul sekali. Bentar lagi pensiun gitu kan. Yang intinya yang sudah memiliki penghasilan ya Pak ya. Iya, kalau ini kan anak-anak muda nih. Betul. Di pundak mereka lah nanti pariwisata itu akan kita embankan. Gitu. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi kita memilih melibatkan itu juga melalui satu pemikiran-pemikiran untuk manfaat pariwisata Lampung ke depan. Tanggal 18-nya kita ada Tourism Investment Summit yang inisiasi kerjasama dengan BI dan Voila. Voila itu Forum Investasi Lampung. Bagaimana kita menjual Bakauni Harbor City. Nah, kemudian rangkaian Muli tanggal 21-nya Grand Final Muli Manai di MBK juga di Rodison ya, di ballroom. Ya. Itu rangkaian-rangkaian Festival Parekraf yang kita adakan saat ini. Kalau untuk tujuan utamanya sendiri nih Pak, dari katakan ini merupakan post event ya dari Krakatau Festival. Nah, ini kalau untuk festival dari Parekraf Lampung 2023 ini apa yang menjadi tujuan utama yang memang ingin dicapai oleh Dinas Parekraf Lampung, Pak?
Ada beberapa hal ya. Utamanya kita ingin mendorong perekonomian daerah dari sektor pariwisata. Jadi saya ingin membuktikan bahwa sektor pariwisata itu bisa menjadi tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi Lampung ke depan. Yang kedua, saya ingin meningkatkan sinergi dan kolaborasi. Jadi festival parekraf yang kita laksanakan hari ini ya sampai nanti tanggal 21 itu kolaborasi dengan banyak pelaku, banyak stakeholder dan komunitas. Ya kemarin misalnya di awal pembukaan itu ada tarian teman-teman dari Anak Muda Minang dan Bundokan Doang. Itu kita kolaborasi gitu. Ya, kenapa saya berpikir seperti itu? Karena Lampung ini begitu ragam kebudayaannya, begitu banyak suku yang tinggal di sini. Tinggal di Lampung, betul sekali. Ada orang Padang, orang Bali banyak, apalagi orang Jawa. Orang Jawa, iya. Nah, nanti di tanggal 16 yang kita tampilkan juga budaya teman-teman dari Jawa Timur misalnya. Kenapa saya ingin inilah khasanah budaya kita yang begitu beragam, yang merupakan daya tarik utama pembangunan pariwisata kita ke depan. Nah, jadi itu tujuan saya membangun komunikasi dengan komunitas dan memantapkan ya kolaborasi dan sinergi itu. Bukan hanya di slogan saja, bukan hanya lip service, tapi saya ingin membuktikan. Nah, itu dua tujuan utama bagaimana kita melaksanakan festival parekraf pada kali ini. Dan itu sudah kita buktikan. Festival Krakatau kemarin juga collaboration event. Ya. Ya, jadi saya ingin punya pemikiran juga bagi kita semua, utamanya pelaku dan masyarakat, ya jangan terlalu bergantung ya kepada anggaran pemerintah. Karena kalau kita bicara data dari PDRB aja, tahun 2021 itu ada 365 triliun PDRB Lampung yang membentuk keragaan struktur ekonomi kita. Yang dikelola pemerintah itu hanya 15% sampai 18% saja. Artinya 82% itu kan punya masyarakat. Punya pengusaha, punya teman-teman pelaku-pelaku bisnis, pelaku usaha, UKM dan sebagainya. Jadi kekuatan ekonomi itu ada di luar. Dan ini yang coba kita rangkul, kita coba kolaborasikan. Dan ternyata bisa. Nah, itu penegasan-penegasan itu kenapa kita adakan festival ini. Jadi memang dari tadi berbicara dengan Pak Bobi ini, Pak Bobi sangat menekankan kolaborasi ya Pak ya. Jadi memang dari awal Pak Bobi bahwasannya setiap program yang dilakukan itu penting sekali nih untuk melakukan kolaborasi. Apalagi di zaman seperti saat ini ya Pak, betul sekali. Kolaborasi itu adalah yang penting. Apalagi kalau misalkan kita mau mengadakan suatu event dan minim dananya nih ya, nah, kolaborasi bisa menjadi solusi ya Pak ya. Nah Pak Bobi, berhubung kita ini sudah berada di penghujung podcast nih ya Pak. Ada nggak sih Pak gebrakan terbaru nih, apa mungkin langkah aksi baru, aksi nyata yang akan dilakukan oleh Dinas Parekraf ke depannya dalam waktu dekat mungkin Pak? Nah, ini masih surprise ya. Masih masih surprise ternyata. Saya dengan sedikit aja nih Pak. Ya, saya dengan teman-teman di dinas ya, tentunya saya didukung oleh staf saya ya dengan jajaran di Dinas Pariwisata. Kita sudah merancang lagi nih, ya kan? Ke depan ini ada Pekan Raya Lampung di bulan Oktober. Tunggu nanti setelah Pekan Raya kita punya event juga yang nggak kalah besar dan nggak kalah menarik gitu. Jadi saya ingin mewujudkan apa janji kerja Pak Gubernur bahwa Lampung kaya festival. Kemarin ada yang tanya, itu kalau hanya sekian itu kan hanya beberapa event. Betul, itu yang dikelola oleh provinsi, ya. Tetapi kalau kita bicara seluruh event dalam satu tahun, yang ada di kalender event kita itu ada 89 event di seluruh kabupaten kota. Artinya selama satu tahun ya. Artinya kan bisa bayangkan antara 7 sampai 8 event setiap bulan. Setiap bulan ya. Dan di antara itu ada event-event yang cukup besar, seperti event skala berat, Tuba Art Festival dan festival perahu ya di Mesuji. Di Mesuji ya, betul itu sekali. Luar biasa gitu. Itu antara event itu. Jadi saya ingin mewujudkan janji kerja Pak Gubernur tersebut bahwa memang Lampung kaya festival dan festivalnya kalau kata anak muda sekarang bukan kaleng-kaleng gitu. Festivalnya bukan kaleng-kaleng. Kita tunggu nih ya setelah agenda Festival Parekraf ini, terus juga nanti ada Pekan Raya Lampung ya Pak. Kita tunggu agenda setelahnya. Akan ada event besar apa lagi di Lampung ya? Tunggu akhir Oktober, awal November. Baik. Nah, Pak, untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini nih Pak, apa harapan yang Pak Bobi ingin sampaikan, terutama untuk bagian atau sektor pariwisata yang ada di Lampung? Apa harapan ke depannya Pak?
Iya, harapan saya kami sudah membuka diri. Ya. Dari awal begitu saya diamanahkan di situ, saya sudah berusaha bertemu, mendatangi tokoh-tokoh senior, ya, guru-guru kita, orang-orang yang memang sudah saya bilang sudah lebih dulu berkarya di pariwisata, kemudian juga dengan stakeholder, ya. Jadi saya minta mari kita bekerja sama, mari kita membangun sinergi, mari kita rapatkan barisan, semua sebenarnya sama, ya, memahami, menyadari bahwa Lampung punya kekuatan yang begitu besar di sektor pariwisata. Nah, dengan kita bersama, dengan kita membangun sinergi, saya rasa Lampung itu seperti yang diinginkan oleh Pak Gubernur, bahwa menjadi salah satu tujuan utama berwisata di level nasional, bahkan dunia, itu mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Amin, amin. Pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Oke, jadi butuh kerjasama dari masyarakat tentunya, dan semua pihak atau stakeholder yang terlibat ya Pak Bobi. Betul. Ya? Oke, itu saja ya Pak harapannya untuk pariwisata di Lampung. Nah, Tribuners, semoga tadi karena Pak Bobi ini sangat menekankan kolaborasi, baik masyarakat dan juga semua pihak kita berkolaborasi dengan pemerintah ya untuk memajukan pariwisata di Lampung ya Pak. Jadi biar bisa menjadi wisata andalan atau pilihan utama tidak hanya nasional Indonesia tapi juga mancanegara ya Pak Bobi. Oke, Pak Bobi, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung. Terima kasih banyak Pak Bobi atas waktunya, dan super sekali karena kita sudah sharing ya terkait dengan isu-isu terkini dari wisata di Lampung bersama dengan Pak Bobi. Dan Tribuners, kita tunggu ya agenda dari Dinas Parekraf selanjutnya untuk memajukan pariwisata yang ada di Lampung Pak Bobi. Terima kasih banyak Pak karena sudah mampir ke Tribun Lampung, dan semoga kita berjumpa di lain kesempatan ya Pak Bobi. Nah Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara dan juga Pak Bobi Irawan selaku Kadis Parekraf Lampung. Dan nantikan tayangan podcast Tribun Lampung dengan narasumber hebat lainnya dan juga dengan tema yang sangat menarik ya. Saya Mutiara.